الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Kalaulah insan itu adalah rupanya Ar-Rahman, maka insan itu yang sebenar-benarnya Allah itu. Karena dia yang wujud, dia yang ada, dia yang tunggal. Situ duduknya maqam wahdatul wujud itu, Bapak Ibu. Jangan ada yang lain di situ. Jangan ada sesuatu yang lain lagi di situ. Kalau tidak ada yang lain lagi di situ, tidak ada wujud yang lain lagi. Maka itulah maknanya laisa kamitslihi syai'un itu. Jangan sandingkan aku dengan yang tidak pernah ada itu. Jadi pinginnya Allah itu jangan diduakan aku. Jangan ada juga yang lain kamu pandang. Yang lain yang kamu pandang itu nggak pernah ada, yang ada itu aku. Maka pandang aku pada segala yang ada itu. Pandang aku pada segala sesuatu itu. Pandang aku pada sekalian alam. Karena alam dan sesuatu dan segala yang ada itu yang aku itu. Inilah maknanya la ilaha illa ana. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud. Melainkan yang nyata dan wujud itu aku. Tidak ada yang nyata dan tidak ada yang wujud. Melainkan yang nyata dan wujud itu hanya dia. Tidak ada yang nyata dan tidak ada yang wujud. Melainkan yang nyata dan wujud itu tidak lain adalah engkau. Lalu siapa hakikat aku? Siapa hakikat dia? Siapa hakikat engkau? Hakikat aku, dia, dan engkau itu adalah Allah. Ya. Jadi hakikat aku itu Allah. Jangan kita Bapak Ibu, kalau dibilangnya akunya kita, akunya Iswardi, 80 tahun mati itu dah. Nggak ada aku Iswardinya lagi. Aku siapa yang tinggal tuh? Akunya Allah yang tinggal. Dibilanglah dianya Iswardi, 80 tahun juga mati itu. Dia siapa yang tinggal lagi? Dianya Allah. Dibilanglah engkau Iswardi, 80 tahun juga mati dia. Ketika dia mati, engkaunya siapa yang tinggal? Yang tinggal itu engkaunya Allah. Kenapa? Yang tinggal itu hanya Allah. Karena Allah lah diri yang awal itu. Allah itu diri yang awal. Allah itu diri yang akhir. Allah itu diri yang zohir. Allah itu pula diri yang batin. Allah diri yang awal itu maksudnya, ya, dialah diri yang semata-mata yang wujud dan yang ada. Dia ada tidak pernah diadakan. Dia ada dengan sendirinya. Disitulah letaknya. Dia itu dikatakan wajibal wujud, wajib ada dengan sendirinya. Itu yang dikatakan dia itu kidam. Nah, makanya tidak ada yang awal yang bukan dia, karena dialah yang awal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah itu diri yang akhir. Akhir itu tidak ada kesudahannya. Akhir itu tidak ada pangkalnya. Maka untuk melihat yang akhir, untuk melihat yang awal, lihatlah kepada yang akhirnya. Karena yang akhir inilah sebenar-benarnya diri yang awal itu. Saya ulangi lagi. Untuk melihat diri yang awal, lihatnya kepada diri yang akhir. Karena diri yang akhir inilah sebenar-benarnya diri yang awal itu. Siapa yang awal, siapa yang akhir? Ya Allah. Allah yang awal, Allah yang akhir. Kenapa Allah yang awal, Allah yang akhir? Karena dia cuma yang ada. Dia yang cuma ahad atau ahadiyah. Dia cuma yang tunggal. Dan dia pula yang dikatakan namanya diri yang zohir. Ya, nyata pada segala sesuatu. Wujud pada segala alam. Segala sesuatu, segala alam, itulah kezohiran nyatanya diri yang Allah itu yang dikatakan awal dan akhir. Dan dia pula lah diri yang batin. Nah,
Yang batin itu tiada lain adalah dia juga. Walaupun dia batin, namun dia tidak tersembunyi. Kenapa dia batin tidak tersembunyi? Karena dia telah zahir pada segala yang ada. Maka untuk melihat diri yang batin, lihatnya kepada diri yang zahir, Bapak Ibu. Untuk melihat diri yang batin, lihatnya kepada diri yang zahir. Yang zahir inilah kenyataan diri yang batin itu. Kalaulah yang zahir itu kenyataan diri yang batin, itu maknanya yang zahir itulah sebenar-benarnya yang batin. Rupanya Allah itu sudah benar-benar nyata pada segala sesuatu itu. Lalu bagaimana cara kita menyaksikan diri yang awal, diri yang akhir, diri yang zahir, dan diri yang batin? Bagaimana cara Bapak Ibu bermusyahadah bahwa Allah itu yang nyata pada segala sesuatu? Allah yang nyata pada sekalian alam. Allah yang wujud pada diri. Untuk bermusyahadah, untuk melihat dan menyaksikan Allah yang wujud pada alam dan nyata pada diri kita ini, maka Nabi suruh kita itu, hendaklah kita ini betul-betul mati yang sebenar-benarnya. Apa mati yang sebenar-benarnya itu maksudnya? Matikanlah keakuan diri kita yang sebenar-benarnya. Hilangkan kesadaran diri. Munculkan kesadaran Tuhan. Kalau dah hilang kesadaran diri dan telah muncul kesadaran Tuhan, maka ketika itulah kita bisa melihat Allah yang awal, akhir, zahir, dan batin, yang nyata senyata-nyatanya itu pada alam dan sempurna pada diri kita ini. Ini yang disebut namanya dengan fana. Lihat, masuk dah fana Bapak Ibu. Jadi pengantarnya panjang Bapak Ibu. Ya, lain tak panik Bapak Ibunya. Lain tak enak, hanya membangkitkan rohani, ya kan? Fana. Man arafa nafsahu bil fana'i, nih. Man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Barang siapa yang telah kenal dirinya, bahwa dirinya itu betul-betul fana, ya, faqad arafa rabbahu, maka pasti dia mengenal Tuhannya. Tuhan itulah yang baqa itu. Lalu bagaimana maksud fana ini? Kalau terjemahnya Bapak Ibu, fana ini apa terjemahnya? Hancur. Apa lagi? Sirna. Apa lagi? Lebur. Udah. Hapus. Apa lagi itu? Tiada. Lenyap. Apa lagi? Hilang. Banyak muradif kalimahnya. Dari sekian banyak muradif kalimah ini, mana yang Bapak Ibu nyaman menggunakan kalimatnya, pakai itu. Ya, makanya Ustaz sengaja buatkan seperti itu. Fana itu artinya lenyap, ya, hapus, tiada, hancur, sirna, lebur, ya, hilang. Kalau bahasa Arabnya fana. Ini terjemah nih. Lalu apa makna fana? Apa makna hilang, lebur, lenyap, sirna, hapus itu? Ini dengan rasa mengambilnya. Yang dikatakan fana, hapus, hilang, lebur, hancur, sirna itu maksudnya, sadarilah sesadar-sadarnya bahwa diri kita tidak pernah ada, yang ada itu hanya Allah. Munculkan kesadaran Tuhan itu pada diri kita ini, ya. Kalau udah hancur wujud dan sifat kita, kalau bahasa Al-Qur'annya, kalau kita sudah pingsan, itu maksudnya udah hilang, telah lenyap, telah pingsan kesadaran diri kita, keakuan diri kita tidak ada lagi, maka ketika itu muncullah kesadaran Tuhan yang betul-betul nyata pada diri kita. Itu pengertiannya baru. Hancurkan, lenyapkan kesadaran diri. Atau apa maksudnya lenyapkan kesadaran diri, lenyapnya keakuan diri? Jangan merasa awak julai. Atau
Jangan maden-naden jule. Jangan aku itu. Jangan ada kata-kata aku tuh. Hilangkan keakuan itu. Kalau dah hilang kesadaran diri, tidak lagi diri merasa diri aku, maka ketika itu muncullah kesadaran Tuhan. Kalau dah muncul kesadaran Tuhan, Tuhan itu yang sebenar-benarnya wujud Tuhan. Lalu bagaimana prosesnya memahaminya ini? Nah, lihat, proses fana itu. Kita buat jalan yang pertama, ya. Fanakan wujud kita, ya. Ke dalam wujudnya Allah. Jadi proses memfanakan itu dengan rasa, Bapak Ibu ya, dengan rasa. Makanya di dalam kaji disampaikan rasu dibuat naik, peresu dibawa turun, rasu yang dirasui tadi itu dengan rasa gimana Bapak Ibu menerjemahkan bahasa Ustaz tuh Rasu dibawa naik, dibawa ke akar ya. Lah dibawa naik rasu tuh, peresu tadi itu diturunkan dibalik ke hati. Ya, rupanya memang kita tidak pernah ada, yang ada tuh hanya Allah. Tuh. Jadi fanakan wujud kita ke dalam wujudnya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dah fana wujud kita ke dalam wujudnya Allah, tak ada kita merasa wujud lagi, yang wujudnya Allah. Yang kedua, fanakan pula ya pendengaran kita. Pendengaran kita pada sami'nya Allah. Sami'nya Allah. Panakan pendengaran kita ke dalam sami'nya Allah. Ketika itu yang benar-benar yang mendengar itu hanya Allah. Karena dah fana, dah pendengaran kita, tidak ada lagi kita merasa yang mendengar. Itu maksudnya tuh. Maka yang mendengar itu hanya Allah. Yang ketiga, fanakan penglihatan kita ke dalam basirnya Allah. Kalau sudah fana penglihatan kita ke dalam basirnya Allah, maka Allah itu yang sebenar-benarnya melihat itu. Yang keempat, fanakan ya kalam kita, lisan kita ke dalam kalamnya Allah. Maka nyatalah Allah itu yang sebenar-benarnya yang berkata itu. Dah fana, kita dah hancurkan, dah kita pulangkan. Yang kelima, ya, fanakan ilmu kita ke dalam ilmunya Allah. Maka disitulah Allah yang sebenar-benarnya yang berilmu itu, yang mengetahui itu. Kita ini tidak tahu, itu maksudnya. Ya, fanakan ya kuasanya kita ke dalam kudratnya Allah. Maka nyatalah Allah yang sebenar-benarnya yang kudrat itu. Kemudian fanakan kehendak kita ke dalam iradatnya Allah. Maka nyatalah Allah itu yang sebenar-benarnya yang berkehendak tuh. Dan yang terakhir, ya, fanakan hidupnya kita ke dalam hayatnya Allah. Maka Allah lah yang sebenar-benar yang hayat, yang hidup itu sebenarnya. Itu fana. Jadi ketika telah tenggelam, ketika telah karam wujud kita dan hayat kita, sama basar kita, kalam ilmu kuda iradat kita ke dalam sama basarnya kalam ilmu kuda iradatnya Allah, maka disitulah betul-betul nyatalah Allah itu. Allah lah yang bersifat wujud itu. Ya. Allah yang benar-benar bersifat wujud. Allah itu yang sebenar-benarnya bersifat sama tuh. Allah yang sebenar-benarnya bersifat basar. Allah yang sebenar-benarnya bersifat kalam.
Allah yang sebenar-benarnya bersifat ilmu, Allah yang sebenar-benarnya bersifat qudrat, Allah yang sebenar-benarnya bersifat iradat, dan Allah pula yang sebenar-benarnya bersifat hayat itu. Maka kalau Allah yang sebenar-benar wujud, wujudnya Allah itu wujud dengan sendirinya. Dia ada bukan diadakan, tapi ada dengan sendirinya. Itulah yang dikatakan. Karena dia ada dengan sendirinya. Maka dia yang katakan diri yang awal itu dia. Dialah diri yang tunggal itu. Dialah diri yang esa itu. Tidak ada diri siapa-siapa di situ lagi Bapak Ibu. Kalau dia cuma diri yang tunggal, dia cuma diri yang esa. Tak ada yang lain. Maka wujud yang tunggal, wujud yang esa itu sudah nyata pada sekalian alam. Itu maksudnya nih. Wujud yang esa, wujud yang tinggal itu nyata dia pada sekalian alam. Nyata dia pada segala sesuatu. Nyata dia pada sekalian dirinya. Dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Rupa yang berbagai-bagai. Makanya alam dan sesuatu serta diri, itulah nyatanya Allah itu. Itu yang dikatakan suhudul wahda fil kasrah, suhudul kasrah fil wahda, suhudul wahda fil wahda itu. Inilah suhud. Memandang Allah dengan pandangan yang sebenar-benarnya. Pandanglah dengan hati ini. Ini yang diajarkan oleh Rasul. Bahwa hati bapak ibu itu, kata Rasul, al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya bapak ibu itu taubanya, seumpamanya seperti cermin. Hati bapak ibu itu taubanya seperti cermin, kaca. Man nazara fihi tajalla rabbahu. Siapa yang memandang ke dalam hatinya, tajalla rabbahu. Betul-betul nyata Allah tuh senyata-nyatanya itu. Jadi pandang dengan hati ini ya. Kalaulah dipandang dengan hati, maka nyata Allah. Itu maksudnya, ini maksudnya. Memandang dengan hati itu, hapuskan alam nih. Hapuskan sesuatu itu. Hapuskan dirimu. Dalam pandangan batinmu, hatimu. Kalau tak nampak lagi wujud alam, tak nampak lagi wujud sesuatu, tak nampak lagi wujud dirimu, maka ketika itu yang nampak senyata-nyatanya dalam pandang hatimu itu hanyalah wujud Allah. Yang nyata pada alam, nyata pada sesuatu, nyata pada dirimu. Kalau wujud Allah yang nampak, yang nyata pada alam, sesuatu daripada dirimu, maka alam dan sesuatu dirimu itu, itulah aku, kata Allah. Tidak ada siapa-siapa lagi di situ. Baru kita patrikan Bapak Ibu. Mempatrikannya bagaimana? Pandangan batin dizohirkan, pandangan zohir dibatinkan, pandang satu wujud di situ. Itulah yang dia qiyamu binafsi itu. Kan pandangan hati tadi itu. Ya, tak ada alam lagi, tak ada sesuatu lagi, yang ada hanya Allah. Jadi pandangan batin ini dizohirkan dia. Bahwa segala yang zohir, segala yang nyata itu, itulah nyatanya Allah. Pandangan zohir dibatinkan kembali. Segala yang ada, segala yang wujud, itulah wujudnya Allah tuh. Setelah pandangan zohir dibatinkan, pandangan batin dizohirkan, pandang satu wujudnya, rupanya yang zohir dan yang batin hanya dia. Itulah wal awal wal akhir wal zohir wal batin itu. Memangnya ada enggak sesuatu yang zohir selain dia lagi? Kalau ada sesuatu yang zohir selain dia, ada dua wujud atau dah. Itu dosa tuh. Ya, enggak ada duanya. Itu yang dikatakan hakikat tauhid. Ya, hakikat tauhid itu ini. Hakikat tauhid yang sebenar-benarnya tauhid itu hanya Allah saja di situ yang esa, hanya Allah saja yang nampak di situ. Itu hakikat tauhid itu.
Makanya hakikat tauhid itu tidak ada yang terpandang, tidak ada yang tertilik lagi selain daripada dirinya. Bagaimana cara memandangnya itu? Cara putusnya pandangan Bapak Ibu. Ini contoh dan kias saja nih ha. Misalnya Bapak apa namanya nih? Ini Pak Ganteng? Hah? Pak An. Nah, Pak An tadi ada enggak berkaca tadi? Ada. Nah, ketika Pak An berkaca, anggap ini kaca nih. Ketika membelakang, nampak enggak wajahnya di situ? Ketika berkaca nampak wajahnya? Nampak. Ketika menoleh membelakang nampak enggak wajah Bapak Ibu tuh? Enggak, alum putih dia. Tuh maksudnya tuh. Ketika kita berkaca nampak wajah kitanya. Ini satu untuk semuanya aja lah. Di Rabuian, di Pasamuan soalnya. Ya, ini kaca. Nih. Kita buat. Ketika Bapak Ibu memandang kepada kaca ini bercermin, bersoleknya bersolek pakai lempang siti tu ah. Balik kasih kau, nampak wajah ibu tu? Nampak. Kalau nampak lah putih gaji tu mah. Siapa yang nampak itu yang sebenarnya? Tuh. Ketika Bapak Ibu memandang, kan nampak wajah diri ni ha. Padahal wajah diri ini adalah wajahnya siapa tu? Wajahnya Allah tu dah. Mandang ke sini nampak hati itu yang nampak zahir batin tu ha. Kenapa? Karena Allah cuma yang esa, Allah cuma yang tunggal. Kalau Allah yang esa, Allah yang tunggal, maka yang nampak itu pada cermin itu aja siapa tuh? Wajah Allah. Mana yang cermin Allah? Yang dikatakan cermin Allah itu adalah alam. Yang dikatakan cermin Allah itu adalah diri kita. Siapa maknanya cermin Allah pada alam dan insan tadi? Pada di Bapak Ibu. Itu yang katakan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu cermin Allah. Sekarang mana Nur Muhammad yang cermin Allah itu? Ini dia. Makanya ketika memandang ke depan, memandang ke belakang, memandang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke dalam, ke luar, yang terpandang juga Allah. Itu dia. Ini kias saja tadi itu. Makanya ketika ibu-ibu bersoleh nampak tu lempang siti itu. Kasih ini nak nampak ada alum putih kaji le dah. Jadi jangan pulang dulu. Yang putih kaji itu ya, baik ke depan nampak Allah. Baik ke belakang nampak Allah. Ke kanan nampak Allah, ke kiri nampak Allah. Ke atas nampak Allah, ke bawah nampak Allah. Di luar nampak Allah, di dalam juga nampak Allah. Piciang mata le tau datuk. Pejam le nampak Allah. Lai, waktu Allah lai. Tu. Itulah yang 24 jam tu. Itu yang daimun tu. Yang dikatakan daimun itu hanya dirinya lah yang ada tu. Tak ada di siapa-siapa lagi. Yang memandang tu dia. Yang dipandang juga dia. Makanya Allah bilang, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur ini aku yang punya. Itu Allah bilang tuh. Barat, timur, utara, selatan aku yang punya. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu ke barat dan ke timur, maka yang terpandang siapa? Yang terpandang Allah. Pertanyaannya Pak Haji. Kulam piye kaji mah. Kenapa ketika Pak Haji memandang ke barat dan ke timur yang nampak Allah? Apa sebabnya? Tidak ada yang wujud selain dia. Iya, tidak ada yang wujud selain dia. Maka wujudnya dia itu bikuli syai'in muhit, meliputi barat dan timur, utara selatan, atas bawah, kiri kanan, luar dan dalam. Disitulah letaknya ala innahu bikuli syai'in muhit. Ini lihat. Ala innahu bikuli syai'in muhit. Ketahuilah bahwa sesungguhnya diriku itu sudah meliputi segala sesuatu. Nih,
Sekalian alam nih, nih sesuatu. Sekalian alam. Namun kesempurnaan diriku meliputi segala sesuatu, sempurnalah diriku itu pada dirimu. Tanda bukti sempurnanya diriku pada dirimu, inna rabbaka ahatta binnas. Ini dia Allah bilang tuh. Inna rabbaka, nih, inna rabbaka. Rabbaka. Inna rabbaka ahatta binnas. Ahatta binnas. Sesungguhnya Rabbmu itu, sesungguhnya Allah itu ahatta binnas, sudah meliputi sekalian manusia. Ya. Ini kesempurnaannya. Allah itu kan meliputi segala sesuatu. Kesempurnaan Allah yang meliputi pada segala sesuatu itu, sempurnalah Allah itu meliputi sekalian daripada diri manusia. Itu maknanya. Aku ini sudah wujud pada dirimu. Maksudnya tuh, bahwa dirimu itulah nyatanya aku. Kalau aku udah wujud pada dirimu, dirimu itu wujud nyatanya aku. Itu maknanya, inilah maknanya kata Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Apa artinya tuh? Wa huwa apa artinya? Dan dianya siapa? Dan dianya Allah ma'akum. Dan dianya Allah bersama kamu. Ainama kuntum. Di mana saja kamu berada. Dan dianya Allah bersama kamu, beserta kamu di mana saja kamu berada. Itu maknanya. Lihat makna yang terdalamnya. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Itu maksudnya. Tilik lagi ke dalam. Di mana ada aku, situlah nyatanya aku tuh. Kenapa di mana ada aku, situ nyatanya aku? Karena aku itu engkau. Engkau itu yang aku. Akulah yang engkau tuh. Yang engkau tuh aku. Nggak ada siapa-siapa di situ. Jadi ketika Allah mengatakan engkau tuh aku, siapa yang engkau itu? Siapa namanya yang engkau tuh? Siapa namanya yang dia tuh? Siapa namanya aku tuh? Lihat. Lihat. Nih kedua bahasanya tuh. Yang engkau tuh Muhammad tuh. Bukan Nabi Muhammad Bapak Ibu. Nur Muhammad. Ini salah-salah juga. Karena ada sering saya katakan Nur Muhammad. Dipendek aja lah Muhammad. Kalau Muhammad itulah Nur atau dah. Itu Muhammad yang engkau tuh Muhammad. Siapa Muhammad tuh? Muhammad tuh zohirku. Muhammad ini zohirku. Apa arti zohir? Muhammad itu nyatanya aku. Kalaulah Muhammad itu zohirnya aku, nyatanya aku batinnya tuh. Aku batinnya, kata Allah. Lalu siapa hakikat Muhammad? Siapa hakikat Allah tuh? Hakikat Muhammad nih, ini adalah sifat. Hakikat Allah itu adalah zat. Itu maksudnya tuh. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Maka untuk melihat zat, kemana lihatnya? Melihatnya kepada sifat. Kalaulah melihat zat itu lihatnya kepada sifat, maka sifat ini adalah kenyataan zat. Kalau sulit menggunakan bahasa kenyataan, sifat inilah kezohiran zat. Sifat inilah tajalli zat. Sifat inilah perwujudan zat. Sifat inilah cermin zat. Sifat inilah wujud zat tuh. Kalaulah sifat itu adalah kenyataan zat, cerminan zat, wujud zat, pastikan dalam diri ini bahwa sebenarnya sifat itulah yang sebenar-benarnya zat itu. Ya. Ustaz tanya sama ibu-ibu nih. Ulang-ulang supaya nak kantua, kalau kantua ditalkinkan sama-sama kah? Untuk melihat zat lihatnya kemana ibu-ibu? Lihatnya kepada sifat. Kenapa untuk melihat zat lihatnya kepada sifat? Karena sifat itu wujudnya zat. Karena sifat itu wujudnya zat, kenyataan zat. Baru dipatrikan jawabannya dari ibu nih.
Kalaulah sifat ini kenyataan zat, kalaulah sifat itu wujudnya zat, patrikal mati, maka sebenar-benarnya sifat itu adalah zat itu yang sebenarnya. Sekarang kita turunkan dia ke asma. Nah, ke asma turunnya. Kita beri nama. Zat ini siapa namanya? Allah. Zat ini namanya Allah. Sifat siapa namanya? Muhammad. Ustaz tanya lagi, Ibu Rani lagi. Bilang kantu aja Ibu. Untuk memandang Allah, lihatnya kemana? Untuk memandang Allah, lihatnya ke Muhammad. Apa sebabnya untuk memandang Allah itu lihatnya kepada Muhammad? Muhammad itulah wujud Allah. Muhammad itulah kenyataan Allah. Muhammad itulah cermin Allah. Ini gunakan bahasa cermin. Kalaulah Muhammad itu kenyataan Allah, Muhammad itu adalah wujud Allah, patrikal mati ini bahwa sesungguhnya Muhammad itulah yang sebenarnya Allah itu. Kesimpulan. Ya. Muhammad itu zahirku. Aku, Allah itu adalah batin daripada Muhammad. Itu dia maksudnya. Allah itu batinnya. Sekarang itu kan baru sebutan. Baru sebutan tuh Pak Haji. Karena setiap sebutan nama ada orangnya. Coba sebut mik Pak Haji. Mana mik tuh? Ini atau ini? Kiri. Coba sebut spidol. Mana spidol? Nih. Berarti Pak Haji udah paham nih. Disebut mik nih orangnya nih. Disebut spidol nih orangnya. Nah, sekarang ya. Setiap nama Allah dan Muhammad ada wujudnya. Ya. Ustaz beri dulu sedikit jalannya. Untuk memandang Allah dan Muhammad, ya betul-betul nyatanya pada insan. Ini jawaban dulu. Untuk melihat Allah dan Muhammad betul-betul nyata pada insan. Sekarang Ustaz tanya lagi kepada Pak Haji. Kalaulah untuk memandang Allah dan Muhammad itu betul-betul nyata pada insan, ya, yang Muhammad itu pada insan yang mananya dan Allah itu pada insan yang mananya. Kalau memang betul Allah dan Muhammad itu sempurnanya pada insan. Pak Haji jawab. Yang Muhammad itu tubuhnya yang Allah itu batinnya. Sempurnakan. Bahasanya supaya tidak muncul pertanyaan baru. Kalaulah memandang Allah dan Muhammad itu pada insan, ya, yang Muhammad itu pada insan apa? Pada insan tuh. Tubuh. Allah itu pada insan apa? Pada insan? Ruhnya. Inilah maksudnya Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun tuh. Itu sempurnanya. Ya. Jadi tak payah Bapak Ibu mencari dan menemui Allah. Kenapa tak payahnya? Karena Allah dan Muhammad itu memang sudah nyata pada insan. Kalau Allah dan Muhammad sudah nyata pada insan, maka carilah siapa insan itu. Ya. Cari siapa insan itu sebenarnya. Rupanya al-insanu siri wasiri sifati wasifati la ghairi. Nih. Al-insanu siri wasiri sifati wasifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Ku itu siapa tuh? Allah tuh. Wasiri sifati, rahasiaku itu adalah sifatku. Wasifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah Kalaulah sifatku itu tiada lain aku, itu maksudnya insan itulah sebenar-benarnya diri aku. Akulah yang insan itu. Yang mau orangnya Pak Haji? Kiha. Ini apanya?
Itu dia orangnya tuh. Jangan diingkari itu. Jangan ditolak itu. Siapa yang menolak dan mengingkari nyatanya Allah pada diri, dan diri inilah nyatanya wujud Allah, ketika itu kafirlah dia itu. Andai kata dia mati-matinya zulumat, sesat itu. Kenapa dia kafir? Kenapa dia sesat? Karena dia menyandingkan Allah dengan keakuan dirinya. Ditolaknya wujud Allah pada dirinya. Ketika itulah ada dua wujud di situ. Allah satu, dia satu. Ya, itu berbahaya. Makanya siapa yang telah kenal dirinya, siapa yang telah tahu dirinya, siapa yang telah paham siapa rahasia dirinya, disitulah dia betul-betul telah mengenal Allah. Orang yang mengenal itu, itulah sebenarnya adalah orang yang liqa. Ini dia. Makrifat itu kan artinya mengenal tuh. Nah. Siapa yang telah kenal dirinya, siapa yang telah tahu rahasia dirinya, disitulah dia telah mengenal Allah. Orang yang betul-betul mengenal Allah, itulah sebenarnya dia telah liqa tuh. Orang yang liqa itu, ini lihat bawah, itulah orang yang musyahadah. Apa musyahadah? Menyaksikan. Tak mungkin dia menyaksikan kalau dia belum berjumpa. Tak mungkin dia berjumpa kalau dia belum mengenal. Maka mengenal dulu. Mengenal yang mana? Kenal dulu diri. Tak mungkin Bapak Ibu bisa kenal Allah tanpa melalui mengenal insaniha. Itu maksudnya diri itu. Kenal dulu insan. Kalau udah kenal kita insan, disitulah kita makrifat itu. Kenapa? Karena insan itu tiada lain adalah aku yang insan tuh. Kalau kita sudah kenal akan rahasia insan, insan itu adalah nyatanya Allah. Ketika itulah disebut namanya makrifat dan kenal. Kalau sudah makrifat, kalau sudah kenal, orang yang sudah kenal itu liqa dah sudah. Berjumpa. Kalau sudah liqa, pasti dia musyahadah. Kalau sudah musyahadah baru dia sampai kepada muwajahah. Apa tuh muwajahah? Bertatap wajah dah tuh dah. Kalau sudah bertatap wajah maka terjadi nama fana. Makanya Pak Haji kalau jumpa Allah, kalau sudah menyaksikan Allah, kalau sudah bertatap wajah dengan Allah, hilang diri Pak Haji. Ya hilang diri Pak Haji. Kalau diri Pak Haji dah hilang, dah fana, dah hancur, maka terjadi baqa. Siapa yang baqa tu Pak Haji? Yang Allah tu. Allah lah yang baqa tu. Ada diri Bapak Ibu lagi di situ? Ndak, itu dah khatam namanya itu Bapak Ibu. Lah berjumpa dengan Tuhan tu. Jadi jangan Bapak Ibu memahami juga lagi bahwa Allah, menjumpai Allah itu kayak kita menemui sahabat kita, kayak kita menemui orang tua kita. Tapi temuilah Allah pada diri. Pahamlah kita sepaham-pahamnya. Sadarlah kita sesadar-sadarnya bahwa yang Allah itu inilah dia dan inilah dia, inilah nyatanya Allah itu. Ketika itu kata Nabi, kala lisanahu. Ini kuncinya ini Kala lisanahu. Apa artinya? Keluh lidah. Kata yang tiada terkatakan. Ya, ilmu tak bisa lagi menguraikannya. Akal fikir tak bisa lagi menjabarkannya. Diam sediam-diamnya. Ya, makanya heningkan akal, heningkan hati, heningkan rasa. Kalau sudah diheningkan akal, hati, dan rasa, ketika memandang, itu dia tuh. Ketika berpikir, itulah dia tuh. Ketika merasa, itulah dia tuh. Siapa dia tuh? Ya aku, Tuhan tuh. Maka tak ada di Bapak Ibu, sudah hilang dah tuh dah. Makanya Bapak Ibu, kesimpulannya, Bapak Ibu enggak orang rupanya. Lihat maksud itu? Paham maksudnya Datuk? Gimana menerjemahkannya dia? Bapak Ibu ndak orang rupanya tuh. Apa artinya?
Nah, coba Pak Ridho. Kalau Bapak Ibu dah paham, ya, dah kenal Allah yang wujud dan yang nyata, maka diri Bapak Ibu ndak urang rupanya dah. Coba terjemahkan Pak Ridho. Ndak bahasa tuh, bahasa yang terima Ustaz tuh biar paham datuk ni, Pandang-pandang lalik, lu pulang kok mah. Aduh lu PR betul sudah tuh. Bapak Ibu ndak urang rupanya dah. Coba terjemahkan Pak Ridho. Nah, bukan itu yang orang tadi nggak ngerti bahasa itu dah. Rupanya Bapak Ibu udah orang rupanya dah. Tidak manusia. Itu dah tuh rupanya datuk aku nak manusia dah. Ya, yang manusia itu siapa? Tuh dia tuh. Insan tuh. Kan Allah tuh bersifat jaiz dah tuh dah. Jaiz itu apa artinya tuh? Suka-suka Allah dah tuh. Aku mau nyebut nama aku insan, ya, itu terserah aku. Aku sebut nama aku ni alam, ya terserah aku. Aku sebut nama aku sesuatu, ya terserah aku. Karena aku di situ. Jadi diulang balik biar datuk kau paham. Rupanya setelah Bapak Ibu kenal Allah, Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud. Allah itu nyata pada alam, alam itu yang di Allah tadi. Rupanya Bapak Ibu ndak urang loh. Tidak manusia. Pada saat itu diam lagi Bapak Ibu ya. Jangan dizahirkan kalimat ma'rifat itu jangan diturunkan ke syariat. Yang ma'rifat disimpan, dirahasiakan. Maka ini ma'rifat itu disebut namanya sir. Jangan disebut Allahnya. Sebutlah di dalam bahasa syariat. Lihat. Yang Allah ini sebut di dalam syariatnya apa? Hamba Allah. Hamba Allah. Hamba Allah itu disebut namanya atau manusia. Manusia. Tuh dia tuh. Manusia, insan, nama Allah itu namanya Pak Benri. Abdul Zikri, Pak SBY, Pak Bambang, Pak Ridho. Tuh dia tuh. Sebutlah situ Pak Benrinya, Pak Abdulnya, Pak Bambangnya, Pak Ridhonya. Walaupun disebut Pak Benri, Pak Abdul, Pak Ridho, Pak Bambangnya, namun Bapak Ibu ngerti hakikat rahasia daripada Pak Ridho, Pak Abdul, Pak Benri, Pak Bambang itu tiada lain adalah nyatanya Allah. Itulah maksudnya. Siapa yang telah kenal aku, rahasiakanlah diri aku pada dirimu, walaupun dirimu tiada lain kenyataan dirimu, akan tetapi dirimu adalah kenyataan aku. Rupanya akulah yang merahasiakan diriku pada diriku sendiri. Kalau aku sudah merahasiakan diriku pada diriku sendiri, maka yang bisa kenal dengan aku adalah aku. Itulah kaji, putih itu kaji itu. Dah khatam namanya itu dah. Ya. Jadi Ustaz ajarkan ini Bapak Ibu, Ustaz antarkan kaji ini kepada Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu Ustaz suruh jadi Tuhan. Bukan Bapak Ibu Ustaz suruh ngaku-ngaku Tuhan. Tapi ilmu ini Ustaz ajarkan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu paham dan mengerti bahwa diri kita tidak pernah ada, yang ada itu hanya Allah. Kalau Allah cuma yang ada, maka ketika itu dia majalah lagi Tuhan. Itu yang dikatakan la sautun wala harpun. Tidak ada lagi kata dan suara. Maka ma'rifatnya manusia itu duduknya pada makom. Lihat, nanti Ustaz tanya lagi. Ma'rifatnya insan itu pada makom diam. Kalaulah ma'rifatnya insan itu pada makom diam, ma'rifatnya Allah itu pada makom apa Pak Ben? Asailah. Berkata, belum putus kaji lagi Pak Haji. Kalau Pak Haji makrifatnya di diam. Kalau Tuhan makrifatnya di mana? Belum kali. Coba Pak Ridho lah, Pak Ridho. Ini nih ketua kita. Tuh dia. Kalau makrifatnya Bapak Ibu duduknya pada makom diam. Kalau makrifatnya Allah itu pada makom kosong ketiadaan tuh. Lah kosong tiada pula itu Bisa disebut tuh? Enggak, sama usahanya tuh maha. Kalau nyatanya pada insan diam dia tuh. Kalau belum nyata dia kosong dalam ketiadaan itu. Yang tiada tuh
Makanya dikatakan hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu masa dari waktu yang tidak pernah bisa disebut. Kenapa tak pernah bisa disebut? Ini makomnya ha. Nih ha. Nah. Masih nyambung Bapak Ibu, Ustaz Tuki kan ke dalam deh. Lihat tuh. Datuk paham masanya tuh. Ustaz Tuki kan ke dalam. Terjemahkan. Masuk ke dalam lagi. Lebih masuk ke dalam lagi. Iya, Ustaz antarkan ke dalam. Lihat. Makom Allah tuh kosong dalam ketiadaan. Kalaulah makom Allah tuh kosong ketiadaan, yang Tuhan itu ini, yang Tuhan tuh, yang ilah tuh nih. Ya. Makanya kalaulah dia telah berada pada kosong ketiadaan itu, yang dirinya, lihat, yang dirinya ini, inilah yang kosong, ini yang dirinya. Inilah yang disebut namanya Allah tuh. Dirinya. Sedangkan yang kosong ini juga, yang ketiadaan ini juga adalah nyatanya wujud dirinya. Maka disebutlah namanya Muhammad tuh. Tuh, Ustaz Tukian ke dalam tuh. Apa maksudnya tuh? Yang kosong itu adalah dirinya, yang kosong ini juga adalah wujud dirinya. Wujud dirinya siapa namanya Daniel? Dirinya siapa namanya? Allah. Karena Allah dan Muhammad itu Esa, maka disebut namanya Ahmad. Ahmad itu apa artinya Daniel? Allah Muhammad. Ahmad itu lihat alif ha mim dal. Alif ha itu adalah Allah. Mim dal itu adalah Muhammad. Allah Muhammad itu yang katakan Ahmad. Dialah yang Ahmad, dia pula yang Muhammad. Dia yang terpuji, dia pula yang memuji dirinya sendiri. Ini yang aku tuh ha. Innani anallah. Sesungguhnya aku. Mana yang aku tuh? Yang aku tuh ini ya. Yang aku tuh. Yang aku tuh ini ya. Diri aku namanya Allah. Wah. Sedangkan wujud diriku nama Muhammad. Kalau ayatnya Allah nurus samawati wal. Ini kita bawa ke ayatnya. Ini udah di ujung-ujung kaji kita nih. Allah nurus samawati wal ar. Lihat Allah itu nurnya langit dan bumi. Allah itu adalah nur. Ada? Allah itu adalah dirinya. Allah itu dirinya tuh, nama dirinya tuh. Sedangkan nur itu nama wujud dirinya. Lihat, Allah itu nama dirinya, nur itu nama wujud dirinya. Nur ini siapa maksudnya nih? Muhammad tuh, dikatakan Nur Muhammad. Sekarang nurnya tadi yang Muhammad itu sudah nyata pada langit dan sudah nyata pula pada sekalian bumi. Rupanya wujud diri Allah yang bernama Muhammad itu sudah nyata pada langit dan bumi. Maksudnya sekalian langit dan bumi itu yang disebut namanya siapa? Muhammad. Muhammad itu siapa? Itu yang Allah tuh. Sekarang mana yang Muhammad itu sempurnanya? Pada insan. Siapa yang sudah mengenal Muhammad pada insan, disitulah dia telah mengenal Allah. Rupanya Allah dengan Muhammad tak pernah berpisah cerai. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin nyata pada ruh insan tuh. Muhammad itu zahir nyata pada tubuh insan. Makanya kesempurnaan memandang Allah dan Muhammad disebutlah insan. Insan itulah rahasiaku. Allah. Nah, insan itu rahasia Allah. Nah, kita buat sini. Nah, insan itu rahasia Allah. Rahasia Allah itu sifat Allah. Sifat Allah. Sifat Allah itu tiada lain Allah. Nah, kalaulah sifat Allah itu tiada lain Allah, maka insan itu sebenar-benarnya Allah tuh. Makanya itulah orangnya itu
Hah, tuh orangnya tuh. Lah bolong-ulang kaji mah. Ya, panik aku Itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan dengan waktu yang pendek dan singkat ini Allah berikan kita kemudahan dan kepahaman untuk bisa kita mampu mengenal dan memahami sejati diri dan seamal diri kita. Tiada lain adalah Allah yang wahdatul wujud, Allah yang ahad, Allah yang esa, Allah yang tunggal. Allah yang esa dan Allah yang tunggal itu nyata pada alam, dan alam inilah nyatanya Allah itu yang sebenar-benarnya. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.